Global military industry yang mengendalikan dunia ini. Konspirasi lagi nih ya, konspirasi lagi. Amerika bikin pesawat ini, Rusia bikin pesawat ini, kan mirip-mirip ya. Kalau ujungnya lagi konspirasi. Dia juga sebetulnya. Negeri ini bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Kita harus mengejar ketertinggalan. Cyber itu sudah menjadi domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Cyber. Apa sih cyber? Orang bilang cyber. Cyber itu ditandai dengan 3 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Forum Komunikasi Industri Pertahanan dan yang berikut adalah dengan Pak Cepi. Terima kasih banyak Pak Cepi Hakim. Kita di sini akan bicara mengenai bagaimana konstelasi pertahanan Indonesia khususnya di matra udara dengan hubungannya geopolitik yang sedang terjadi yang sangat dinamis. Saya kira itu kita akan segera mulai. Pegelaran pertahanan itu memang kita harapkan sudah ada white paper-nya, sudah ada perencanaannya gitu. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah Rafale ini di bagian mana. Bapak tadi udah cerita subsistem sebenarnya dia. Dan ini berbeda, dia punya teman-teman sendiri loh. F-16 punya konconya sendiri, Sukhoi punya konconya sendiri, Rafale. Nah, hubungannya antara lain kenapa ada kami terima kasih Bapak sudah dengan Forum Komunikasi Industri Pertahanan. Itu juga itu Pak, antara lain untuk membuka wawasan bahwa it's not about satu alutsista atau satu sistem, tapi about apa? Ekosistem yang harus dibangun gitu. Nah, ini interoperability. Betul. Interoperability dari segalanya, dari dalam maupun dari operator maupun dari regulatornya. Nah, khususnya dengan tadi yang Bapak sampaikan, kita bicara mengenai Rafale yang akan datang, pengadaan yang beberapa tahun yang lalu dibuat dengan industri pertahanan. Yang tadi sudah Bapak sampaikan sedikit ya, N250 dan lain-lain. Bagaimana Pak, kalau menurut Pak Cepi itu kita memanfaatkan ini semua supaya betul kita masih banyak kekurangan, tapi bagaimana memanfaatkan supaya kita perlu kita suarakan lebih banyak apa yang harus dikuatkan Pak dengan supaya kita bisa memanfaatkan khususnya industri pertahanan. Kelemahan-kelemahan ini ujungnya sederhana sebetulnya, sangat sederhana. Ujungnya itu adalah leadership dan manajemen. Leadership dan manajemen. Leadership dan manajemen ini yang sangat menentukan arah sebuah negara. Leadership dan manajemen, strong leadership, tidak cukup leadership, strong leadership dan high tech management. Jadi leadership sama manajemen nggak cukup, strong leadership dan high tech management. Dia harus ditopang oleh 2 hal yang sangat penting, yaitu sistem education and training. Yang kedua adalah research and development yang berjalan beriringan. Dalam bungkus inilah ada yang namanya think tank, orang-orang yang punya kompetensi. Dan ini kalau tadi saya ngajak lihat Australia, sekarang saya ngajak lihat Cina. Dia punya strong leadership ya. Kita nggak usah bicara tentang politik, demokrasi apa segala macam. Tapi Xi Jinping dia sangat berkuasa. Ya. Sangat sederhana sekali kalau sekelompok orang kepengen sama-sama menuju ke satu tempat, harus ada satu komando. Ya. Tidak bisa komandonya dibagi-bagi, nggak bisa. Ya. Buktinya apa? Cina. Ya. RRT. Itu contoh bagaimana sebuah strong leadership dengan high-tech management yang ditopang sama education and training system yang mapan dan research and development yang berjalan beriringan, itu membuat fooding kepada leadership yang akan berputar siklus itu memajukan negaranya. Fantastis. Ya. Tahun lalu, akhir 20 tahun lalu,
Saya diundang ke Zhuhai. Zhuhai itu tahun Zhuhai, ganjil atau iya. tahun genap ya? Kan ada di dunia ini kalau airshow tuh Airshow. ada tahun genap, tahun ganjil ya. Farnborough, Le Bourget, Singapura, Langkawi. Nah, Zhuhai ini sendirian. Mudah-mudahan partnernya Indonesia. Kenapa saya harus lihat Zhuhai? Udah lama, Zhuhai itu dari tahun 92 kalau nggak salah. Dia konsisten. Zhuhai itu kota kecil, kota nelayan. Tapi dia dekat ke perbatasan Makau atau Makau ya, Hong Kong ya. Macau, Hong Kong, ya. Nah, itu Zhuhai. Guangzhou. Dekat ke situ, Zhuhai itu. Kota kecil, kota nelayan. Tapi sekarang dia udah menjadi kota modern, dia menjadi kota international air show. Beberapa kali saya diundang, saya malas. Tapi pada ketika yang lalu, 2024, saya hadir. Kalau Le Bourget sama Farnborough, exhibition hall-nya itu 3 atau 4 biji. Singapura, Langkawi, berapa biji. Dia exhibition hall-nya tuh 12. Wow. Dan waduh, mewah sekali, luar biasa. Dan dia bikin itu pesawat capung yang buat sport, sampai pesawat yang mendarat di bulan dia bikin. Dia nggak peduli tuh sama FAA standar, dia bikin aja sendiri. Dia bikin sendiri. Dan itu adalah simbol dari bagaimana sebuah negara memberikan perhatian yang cukup terhadap kedirgantaraan. Dia punya strong leadership, jelas sekali. Ya, sistem satu partai itu membuat keleluasaan untuk command and control, sistem komando dan pengendalian, mengarahkan negara ini mau menuju kemana, sehingga dia tidak ada hambatan. Semua ada plus minusnya, saya tidak memuji salah satu, tapi saya hanya menghidangkan sebuah kenyataan yang terjadi itu seperti itu. Balik lagi, bagaimana kita? Saya kira tidak ada pilihan lain, kita harus memulai dengan membuat perencanaan terlebih dahulu. Oke, Perencanaan strategis. Selama perencanaan kita nggak buat, kita go to nowhere. Ya. Karena kedirgantaraan itu sangat dipengaruhi oleh akselerasi kemajuan teknologi yang fantastis. Fantastis. Contohnya, Wright Brothers baru bisa terbang pada tanggal 17 Desember 1903 di Kill Devil Hill, North Carolina. Dia cuma terbang beberapa meter, kecepatan juga beberapa meter. Hanya butuh waktu tidak sampai 100 tahun. Hanya butuh waktu 66 tahun setelah itu, manusia sudah bisa menghasilkan pesawat terbang yang namanya SR-71 Blackbird yang kecepatannya melebihi 3 kali kecepatan suara. Dan pada tahun yang sama juga sudah ada bisa mengirim orang ke bulan. Ya. Walaupun sampai sekarang masih kontroversi. Tapi apapun itu menggambarkan bagaimana kemajuan teknologi di bidang penerbangan itu cepat sekali akselerasinya. Sehingga dia tidak bisa dipikirkan dengan visi yang jangka pendek. Yang kedua, dia juga tidak bisa dipikirkan dengan dana yang pas-pasan. Nggak bisa. Dia memerlukan dana besar. Semua yang memerlukan dana besar itu pasti memerlukan perencanaan jangka panjang. Atau sebaliknya, semua perencanaan jangka panjang itu memerlukan dana yang besar. Atau kita gabung dua-duanya, bahwa kalau kita berhadapan dengan hal yang menyangkut teknologi heavy, ya, titik berat kepada kemajuan teknologi, itu sangat mustahil bisa dikerjakan sporadis, nggak bisa. Dia harus dengan penuh keterpaduan, dengan penuh perencanaan yang matang. Ya. Kuncinya perencanaan ya Pak Cepi ya. Perencanaan. Tapi Bapak tadi menyampaikan mengenai leadership. Ada leadership di situ. Kemudian yang penting perencanaan. Bapak cerita mengenai Cina. Dan kalau boleh Pak, di Cina itu
istilahnya ya udahlah itu satu lah, nggak ganti-ganti rezimnya satu partai dan lain-lain. Tapi di Amerika rezim berganti-ganti, ya, walaupun partainya dua, tapi rezim presiden berganti-ganti. Tetapi perencanaannya tetap jalan jangka panjang, Iya. termasuk di Australia. Itu gimana Pak? Karena negara punya rencana, bukan rezim punya rencana. Iya, iya. Amerika punya rencana. Ya, kalau kita ini masuk ke konspirasi teori ya, Iya, konspirasi iya, teori iya. itu omon-omon tapi kelihatan tapi nggak bisa dibuktikan ya. Amerika tuh punya rencana. Dia nggak peduli presidennya siapa. Mm-mm. Berapa kali presiden Amerika terbunuh? Karena dia melenceng dari perencanaan negara. Ya. Mungkin sebentar lagi dibunuh juga, saya nggak tahu. Ya. Tetapi saya ingin menggambarkan bahwa konsistensi dari rencana sebuah negara itu sangat kuat. Ya. Contohnya lagi, Amerika tuh mengalami, saya bukan orang keuangan ya, tapi saya cuma melihat permukaan aja. Iya. Amerika tuh mengalami banyak krisis finansial, Mm-mm. tetapi perencanaan bantuan luar negeri dia tidak terganggu. Artinya apa? Dia punya, negaranya punya Negaranya terus saja long gitu. term strategic planning. Walaupun sekarang kacau balau juga karena ada Donald Trump ya. Misalnya VOA sekarang Iya, iya, diputus, imigran disuruh pulang dan sebagainya. Tapi itu politik. Politik Iya, kalau iya, iya. politik kita bicara hal yang lain lagi. Kita bicara tentang power struggle. Itu lain lagi. Betul. Kita bicara mengenai industri, tetap lurus Pak. Industrinya tetap jalan tuh Pak. Iya. Dikembalikan lagi dan lain. Khususnya apalagi pertahanan gitu ya. Iya. Jadi Ya. Nah itu Kira-kira itu, Pak. itu masuk ke konspirasi teori lagi. Ada yang mengatakan bahwa global military industry yang mengendalikan dunia ini, ya, karena udah terlanjur punya investasi yang begitu besar yang dimulai pada waktu Perang Dingin, sehingga global military industry itu harus jalan terus. Konspirasi lagi nih ya, konspirasi lagi. Dia nggak mengenal bangsa juga. Itu ada orang mana-mana aja. Makanya kan Amerika bikin pesawat ini, Rusia bikin pesawat ini, kan mirip-mirip ya. Ya, kalau Betul. ujungnya lagi Betul. konspirasi. Dia juga sebetulnya. ah. Dia juga. Oke. Sistem senjata tidak bisa dihasilkan dari laboratorium. Setuju, Dia Pak. perlu laboratorium lapangan. Lapangan, betul. Maka diciptakanlah perang katanya. Komplit. Jadi itu Proven. bagian dari rencana kerja global military industry katanya. Oke. Tetapi di permukaan kita bisa melihat itu Iya, alur yang seperti itu. Ya, kenapa ada perang dunia pertama, kenapa ada perang dunia kedua, kenapa ada konflik ini, konflik Iya, semua sama. bergulir. Kalau dimasukin semua ke konspirasi itu, semua utuh Cocok. kelihatannya. Tapi kan Kelihatannya kita nggak cocok. membicarakan itu. Iya, Kita iya. bagaimana kita melihat negeri ini bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Kita harus mengejar ketertinggalan ini. Karena kita mengejar aja kita akan tetap ketinggalan, apalagi kita tidak mengejar. Kenapa kita akan tetap ketinggalan? Rafale kita beli, teknologi mutakhir. Sementara kita beli, teknologi jalan terus. Ada lagi ya. Waktu Rafale datang ke sini, dia udah lagi ada Rafale yang baru lagi. Itu adalah gambaran refleksi dari bagaimana akselerasi kemajuan teknologi penerbangan itu luar biasa. Jadi kalau kita tidak memulainya, kita akan ketergantungan terus. Oke. Jadi diversifikasi yang kita inginkan itu akan sulit untuk bisa kita capai. Bagaimana kita tidak tergantung pada satu sumber, tetapi bagaimana juga kita bisa membuat interoperability. Dan harus diingat, sekarang kita masuk namanya era cyberspace. Di awal tahun 2000-an, dalam salah satu seminar hari pertama di Singapore Air Show, itu ada ceramah dari ahli cyber Prancis, ya, dari Thomson kalau nggak salah. Dia dalam ceramah itu dia bilang begini, ladies and gentlemen, cyber world now becoming a fifth domain Oh iya. after land, water, space, and outer space. Jadi dunia cyber itu sudah menjadi domain kelima setelah daratan, Dunia maya. perairan, udara, dan ruang angkasa. Cyber. Apa sih cyber? Orang bilang cyber. Cyber itu ditandai dengan 3 hal.
yaitu yang pertama adalah penggunaan artificial intelligence. Yang kedua adalah memaksimalkan autonomous system. Dan yang ketiga adalah penggunaan drone. Cyber ini merubah peta industri penerbangan, industri pertahanan dunia. Ya. Kalau beberapa puluh tahun sebelumnya kita dengar perlombaan orang bikin fighter aircraft antara NATO dan Pakta Warsawa, sekarang udah meredup. Kenapa? Karena cyber. Kenapa? Karena era dari pesawat di majalah Newsweek terbitan terakhir itu disebutkan panjang lebar, diuraikan panjang lebar tentang era berakhirnya pesawat tempur. Kenapa? Karena cyber. Karena orang udah pakai drone. Kenapa pakai drone? Jauh lebih efisien, jauh lebih murah, jauh lebih fleksibel, dan tidak mengorbankan nyawa orang. Dan itu sudah dimulai pada Desert Storm. Ya. Itu pemicunya 9/11 juga. Jadi pesawat-pesawat itu ada di Afghanistan, di Syria segala macam, tapi pilotnya tuh di Nevada. Ya. Pilotnya sambil makan super mie, dia bikin joystick di sini-sini. Jadi tidak butuh lagi penerbang yang dengan gaya Tom Cruise katanya, yang harus atletis keren gitu, nggak butuh lagi. Orang yang perut gendut juga bisa jadi dia dari karena udah long distance remote sensing drone. Kenapa? Cyber. Itu tantangan tersendiri lagi. Kenapa? Karena cyber sebagai domain kelima, dia bisa memasuki domain yang lainnya. Sementara domain-domain lainnya itu jelas ada restriction, ada barrier. Darat ya darat aja, laut aja, udara aja, outer space. Tapi cyber, dia bisa masuk kemana-mana. Dengan 3 ciri khas tadi, artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Itu sebabnya, sekali lagi, semua itu adalah eksplorasi dari mana mendayagunakan wilayah udara kedaulatan sebuah negara. Contoh yang paling mutakhir adalah kegagalan Venezuela membuat pagar wilayah udara nasionalnya sehingga dengan mudah presidennya diculik. Ya. Itu pelajaran udah lama dari dulu. Dari zaman Romawi kuno sudah ada adegium yang namanya cujus solum et sulum, apa itu artinya siapa yang menguasai bidang tanah dia menguasai udara di atasnya. Romawi kuno. 1783 Montgolfier mengadakan percobaan balon udara, itu udah ada larangan dari polisi Perancis, dia tidak boleh menerbangkan kecuali izin. Kenapa? Karena keselamatan orang di bawahnya. Jadi konsep open sky itu sudah ditolak dari sejak zaman Romawi kuno. Dan dia kemudian dikukuhkan setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua adalah pembuktian yang terang benderang bagaimana rawannya wilayah udara sebuah negara terhadap serangan dari musuh. Itu sebabnya muncul Konvensi Paris pada tahun 1919 yang mengatakan wilayah udara sebuah negara adalah komplit dan eksklusif. Yang kemudian dikukuhkan yaitu 1919 itu melatar belakangi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua di latar belakang dari munculnya Konvensi Chicago tahun 1944 yang menegaskan kembali air sovereignty sebuah negara adalah komplit dan eksklusif. Tidak ada excuse, siapapun harus izin dari otoritas penerbangan nasional, dari National Security Authority sebuah negara. Itu rawannya sebenarnya wilayah udara. Waduh, itu sama dengan peribahasa kita, Pak. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Kalau saya sering bilang nenek moyangku orang pelaut, tetapi anak cucuku insan dirgantara. Oke, baik Pak. Saya kira kita nggak rasa sudah lama sekali dan cukup lama cari waktu lagi dan ini pun bisa dibuat berseri Pak karena banyak sekali. Tapi ini ada pertanyaan titipan Pak. Ini titipan pertanyaan. Belum sampai ngomongin Rafale-nya. Iya. Pertanyaan titipannya ini karena Bapak tadi sudah bicara Rafale, kemudian Rafale sebagai subsistem.
kemudian hubungannya dengan industri pertahanan. Tapi ini ada pertanyaan, kondisi Bapak melihatnya ini terus terang Pak, kondisi industri pertahanan Indonesia itu seperti apa dan apakah bisa memanfaatkan pengadaan Rafale ini untuk memulai membangun industri pertahanan dengan perencanaan yang baik? Kita harus punya cita-cita ya, harus cita-cita kemandirian. Ya, harus. Persoalan nanti berhasil atau enggak itu persoalan bagaimana kita memperjuangkannya. Ya. Kita harus belajar industri pertahanan. Kita punya potensi, kita punya banyak kelebihan. Tetapi kita lemah dalam manajemen, kita lemah dalam kepemimpinan. Itu susah ngoreksinya, ya, harus ada keterpaduan. Saya cuman ingin memberikan gambaran yang sederhana aja. Kalau tadi Australia, kemudian Cina, sekarang saya ajak ke India. Nah, martabak India kan terkenal. Iya. Saya pernah bicara sama elit India. Saya pernah diundang Bangalore Airshow. Bangalore Airshow. Situ saya sempat diterima oleh pejabat pemerintahnya. India ingin mendekat ke Indonesia pada waktu itu ketika Indonesia kepengen beli Sukhoi juga. Dia udah beli. Iya. Nah, saya diskusi tentang bagaimana tadi tentang kemandirian. India tuh dia punya namanya Hindustan Aerospace kalau nggak salah. Ya, Hindustan. HAL Ya. Wah, itu keren banget. Kenapa dia punya konsep? Dia punya perencanaan untuk mandiri. Dan dia punya ambisi. Ya. Jadi dia beli banyak pesawat, dari mana aja dia beli. Mirip-mirip sama kita lah, kita nunggu beli gitu. Tetapi pelajaran dari India melenceng sebentar aja. Pada waktu air battle dengan Pakistan. Oh, yang terakhir. Ya. Ya. Benar apa enggak, fakta apa enggak, masih perlu diuji, tapi banyak artikel, tulisan yang mengatakan bahwa kekalahan terbesar India adalah dia terlalu banyak macam pesawat dibandingkan dengan Pakistan, sehingga kemasan daya tempur, kemasan fighting capability-nya itu jauh lebih mudah Pakistan karena dia lebih sedikit dibandingkan India. Ya, bukan soal Rafale-nya, soal sistem yang dibangun. Balik lagi. Jadi perang sekarang bukan pesawat lawan pesawat, sistem melawan sistem. Ya. Perang sekarang bukan angkatan perang lawan angkatan perang, negara lawan negara. Ya. Nanti kita bisa panjang lagi nih kalau soal perang. Tapi balik dulu tentang kemandirian. Nanti saya pilih sedikit lagi tentang kemandirian. Dia pada waktu itu beli Sukhoi banyak sekali. Saya lupa angkanya, tapi katakanlah dia beli 80 misalnya. 80 sekian, saya lupa. Itu pesawat yang datang dari Rusia, itu cuma 4. Build up lah ya, build up. 4 yang datang. Yang lain dibikin, dirakit di India. Disitulah dia menciptakan environment, dia menciptakan ekosistem, dia menciptakan lingkungan untuk masuk dalam jalur menuju ke kemandirian industri pesawat Sukhoi. Sebuah keterpaksaan kalau sebuah pesawat dirakit di rumah kita, sebuah keterpaksaan kita harus punya waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Kita harus belajar peralatan yang digunakan bagaimana. Terpaksa. Dia memaksa dirinya sendiri untuk kemudian mengantar dia ke kemandirian. Saya melihat itu metode yang paling keren. Sebab selama ini kan kita juga udah memberlakukan tuh, itu kandungan lokal lah, apa namanya. Tapi itu akhirnya menjadi kosmetik, liwat aja. Kenapa? Karena kuncinya kita nggak dapat.
kita cuma dapat gembok-gemboknya doang. Itu yang perlu kita pikirkan ke depan. Iya. Ya. Dan sekali lagi, kalau kita tidak tuangkan dalam sebuah perencanaan jangka panjang yang matang, yang punya basis akademik dan basis knowledge dan juga sekaligus experience, yang harus berada di sebuah wadah yang bernama think tank, kita nggak akan pernah bisa. Nggak akan bisa. Terlalu naif kita punya cita-cita yang begitu tinggi kalau kita tidak membangun fundamennya. Kita nggak bisa bikin rumah langsung tiba-tiba kita bikin gentengnya, sebenarnya nggak bisa kan. Kita harus Fondasi. dinding aja kita nggak bisa kalau kita nggak memulai ya. dari fondasi terlebih dahulu. Itu pengertian-pengertian yang harus dipahami kita bersama sebelum kita memulai punya ide-ide yang lebih jauh. Saya kira itu yang. Terima kasih. Pak Cepi, terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan ini tadi terakhir Bapak, ini ada hubungannya dengan Forkominhan, yaitu Bapak bilang perlu ada think tank. Nah, mudah-mudahan Forum Komunikasi Industri Pertahanan bisa menjadi komunikasi semua yang berkiprah praktisi, regulator maupun akademisi di dalam industri pertahanan. Saya pernah tanya sama teman saya orang Australia tentang Kokoda Foundation. Wah, enak loh ya di sini. Gimana caranya nih? Dia bisa bikin seminar internasional, dia bisa bikin workshop, dia bisa bikin apapun sesuai dengan dia punya rencana. Saya tanya, dari mana ongkosnya gitu. Ini menarik. Think tank Kokoda Foundation, think tank Kementerian Pertahanan Australia, dananya diambil dari CSR, investor asing. Jadi kalau ada investor asing ke Australia, CSR-nya itu di-pool di pemerintah, di government. Government mengalokasikan kepada antara lain ke situ. Lebih dari separuh itu untuk pendidikan dan latihan, untuk science and development dan education and training dan research and development, antara lain think tank. Jadi dia nggak pusing dengan pendanaan. Iya. Dia tidak pusing dengan pendanaan, dia terakumulasi, terkumpul orang-orang yang the right man in the right place. 35% purnawirawan angkatan perang, sisanya adalah scientist dari berbagai macam disiplin ilmu yang berkait dengan defense industry, defense system. Jadi membuat think tank gampang, tapi ongkosnya dari mana? Betul. Itu problem sendiri. Saya pikir kalau kita bisa meniru itu bagus juga, kan banyak investor-investor asing di Indonesia kan banyak sekali. Tapi kan kita nggak tahu CSR-nya kemana. CSR-nya besar loh, cukup besar. Saya tahu betul itu, cukup besar. Tetapi dia pergi ke nowhere karena dia tidak terkonsentrasi oleh pemerintah. Pemerintah yang mendistribusikan. Saya nggak tahu di kita, tetapi selama yang saya mengerti itu belum sampai di situ. Dan kementerian-kementerian, saya nggak yakin setiap kementerian punya think tank, saya nggak tahu. Terutama Kementerian Pertahanan tentu saja, ya. Karena penjuru dari begini, sebuah negara menuju cita-citanya itu dipengaruhi oleh dua hal yang sangat dominan, yaitu mengenai national security dan national prosperity. Seberapa persen sebuah rezim memberikan perhatian kepada national security dan kepada berapa persen lagi kepada national prosperity, itu yang namanya national interest atau national policy. Dan itu yang ditentukan oleh rezim yang berkuasa. Itu masuk ranah ilmu politik nanti. Itu kita tinggalkan. Tetapi itu, nah, pelajaran terpenting dari 9/11 yang perlu saya angkat mungkin sebagai penutup karena udah terlalu lama. Saya diajak ngomong begini bisa 2-3 hari nggak bisa. Asal Bapak ada waktu nggak apa-apa. 9/11 itu adalah simbol pelajaran yang paling terpenting dari bagaimana sebuah negara yang memberikan perhatian yang premium, yang sangat ultra, yang sangat
yang sangat prima terhadap international aviation safety, dia kecolongan di national aviation security. Ya. Jadi kalau orang bilang yang mana duluan, security atau prosperity, itu memang kayak ayam sama telur. Tetapi 9/11 membuktikan bahwa kalau sebuah negara memberikan perhatian yang begitu besar terhadap safety, international aviation safety, dia kemudian kecolongan di national aviation security. Itu sebabnya review dari 9/11, Amerika membangun lagi birokrasi baru. Negara yang udah ratusan tahun ternyata disadari dia perlu birokrasi baru. Dia membangun Department of Homeland Security. Yeah. Dia udah punya FAA, Federal Aviation Administration. Dia membangun lagi namanya TSA, Transportation Security Administration. Dan kemudian 9/11 adalah the turning point of history, of American history, yang memadukan civil military air traffic flow management system. Karena pada waktu 9/11 military radar pertahanan udara Amerika sudah melihat ada sesuatu keganjilan dan sudah sempat meng-airborne-kan dua flight pesawat tempur, tetapi tidak matching dengan air traffic komersial, civil komersial. Itu sebabnya kemudian dia restructure. Jadi kalau Pearl Harbor dia membuat Air Defense Identification Zone dan Early Warning System Identification Framework, 9/11 dia membuat Department of Homeland Security, TSA, Transportation Security Administration, dan restructuring Civil Military Air Traffic Flow Management System. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cepi. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan, demikian seri Expert Talk series kita. Jadi seri diskusi dengan para pakar, dan ini akan terus berlanjut. Mudah-mudahan Pak Cepi juga punya kesempatan lain dengan waktu untuk kita bicara mengenai kedirgantaraan. Tadi istilah masih kita banyak itu dengan senang hati. Apa Pak tadi? The Final Frontier gitu Pak, istilah Star Trek gitu Pak, air and space itu. Demikian, terima kasih. Kita akan bertemu lagi. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepi. Sama-sama.